selamat pagi Bapak Ibu dan pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang teduh ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah seluruh suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu ya Tuhan, untuk kami mendengar, membaca, dan melakukan firman-Mu dengan belas kasihan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita di kesempatan minggu ini adalah 7 berkat bahagia dalam kitab Wahyu. Dan subtema yang pertama adalah berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan menuruti. Wahyu pasal 1 ayat 3 menyatakan demikian. Berbahagialah ia yang membacakan, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kitab Wahyu dalam tradisi gereja disebut dengan kitab Apokalipsis, yang artinya membuka tabir atau selubung, dan ditulis oleh Rasul Yohanes di tempat pembuangan di Pulau Patmos pada waktu pemerintahan Kaisar Domitianus, kaisar yang terkenal jahat dan kaisar yang dikenal sebagai titisan Kaisar Nero kala itu. Sehingga karena adanya aniaya yang berat dalam gereja Tuhan waktu itu, kitab Wahyu memiliki tema utama, yaitu orang beriman dalam kesengsaraan. Orang beriman dalam kesengsaraan, yang menuntun pada kemenangan kerajaan Allah bagi orang yang setia sampai akhir. Itu sebabnya warna kitab Wahyu dijelaskan dengan warna-warna atau genre sastra apokaliptik, yaitu sejaman, yang artinya ditujukan kepada 7 gereja di Asia Kecil kala itu, masa yang akan datang atau futuris, yaitu sifatnya kepada nubuatan di masa depan. Lalu idealis, yaitu eksposisi masa lalu, kini, dan akan datang. Apokaliptik, yang berarti ini bentuknya adalah menyingkapkan wahyu yang rahasia yang terselubung. Dan profetik, yang artinya nubuatan. Dan juga epistol atau epistolari, yaitu surat kiriman. Nah, dari warna-warna ini kita akan bisa melihat alur berpikir dari penulis, yaitu Rasul Yohanes. Sehingga pasal 1 ini adalah pasal pembuka untuk 7 gereja di Asia Kecil yang kala itu dalam masa aniaya Imperium Romawi, dan diawali dengan sebuah pendahuluan dan berkat kitab Wahyu. Maka berkat bahagia pertama ini yang akan kita beli renungan di pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan menuruti perkataan nubuatan ini. Berkat ini dijanjikan kepada mereka yang membaca dan mendengar nubuatan ini. Lukas 11 ayat 28 menegaskan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengarkan dan memelihara firman Allah artinya orang yang selalu mengikuti arahan Tuhan, maka terjaminlah keamanannya. Selanjutnya, berkat bahagia bagi orang yang membaca dan mendengar ini disediakan bagi orang yang membaca, beriman, berbuat. Ini adalah siklus yang tidak terpisahkan. Yakobus 2 ayat 26 menegaskan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh dan mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Mengapa siklus ini penting? Karena waktunya sudah dekat. Artinya waktu penggenapan, waktu-waktu penghakiman, atau masa-masa sukar itu sudah ada dan akan terus ada. Maka diperlukan orang yang membaca, beriman, berbuat. Sehingga orang yang demikian adalah orang yang tahan dalam penderitaan. Maka pelajaran buat kita yang pertama, ketika orang yang percaya memperoleh berkat bahagia ini, dan ia membaca, beriman, dan berbuat, maka berkat yang pertama, ia akan selalu menghayati pewahyuan Sang Kristus dalam hidupnya, kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, dia selalu bersaksi tentang Sang Kristus, karena Kristus adalah saksi yang setia. Yang ketiga, dia selalu menjadi gereja yang tidak menyerah pada musuh-musuh mereka, tetapi berpegang teguh pada iman.
Yang keempat, ia selalu mengingat panggilannya bahwa gereja dipanggil adalah untuk menang. Menang melawan tekanan dari yang jahat, ajaran sesat, dan korupsi dari kemakmuran hidup. Untuk itu, Bapak Gereja yang bernama Jana Suci Ishak dari Syria mengatakan, jangan mencoba untuk berhubungan dengan misteri Tuhan dan firman Tuhan tanpa doa. Sebabnya ketika kita mempelajari teks Alkitab, kita berbahagia. Dan juga Rasul Yohanes sang penginjil kudus menegaskan bahwa dan simpanlah hal-hal yang tertulis di dalamnya, menyatakan kepada kita bahwa firman Tuhan harus diterapkan. Kita harus menjalaninya, tetapi kita harus menjalaninya dengan utuh, tidak pilih-pilih. Sehingga orang yang memiliki sang firman itu, memiliki Tuhan, tidak takut dengan apapun, tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membantu kita sesuai dengan belas kasihannya. Demikianlah perkataan dua bapak gereja yang bernama Santo Barsanubius dan Santo John. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat bahagia yang pertama ini, yang membuat kami terus membaca, mendengarkan, dan berbuat apa yang tertulis dalam firman. Amin.